Kekalangan ni Tuhan, enda menjadi pusat pemberitaan Yesus membantah besurinda, ketinggian hati, kesombongan. Justru itu yang menyalibkan Yesus, itu yang membuat mereka jauh daripada Tuhan. Lihat ada cerita Ibas Afrika, cerita kalak bijak. Ada segerombolan zebra yang sudah mulai menghadapi sebuah trauma yang besar. Zebra enda sering kehilangan keluarganya, dia sering kehilangan anaknya, dia sering kehilangan pasangannya, dia sering kehilangan keluarganya. Karena apa? Ada segerombolan singa yang selalu mengintai gerombolan zebra. Maka dungna bertahun-tahun mereka hidup dalam ketakutan, sampai suatu saat mereka mulai berkumpul. Ranina zebra, kita tidak punya kuku yang kuat, punya kaki yang kuat, punya struktur tulang kepala yang hebat, punya badan yang besar, lebih besar daripada singa. Sudah berpuluh-puluh tahun kita disiksa oleh singa. Sudah saatnya kita melawan. Maka sepakat mereka melawan. Tapi karena mereka belum mendapatkan semacam pengalaman, akhirnya pelawaran mereka itu kocar kacir. Banyak juga. Minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun, akhirnya mereka mendapatkan sebuah ide. Ternyata kekuatan mereka itu adalah satu. Mereka diserang selalu dari belakang. Dari depan, singa tidak pernah berani. Maka mereka diskusi, bagaimana kita buat? Kita buat bagaimana supaya kita hidup dalam sebuah lingkaran. Jadi kepala kita semua keluar, ekor kita semua ke dalam, dan di dalam itu kita buat orang-orang zebra-zebra yang sudah tua atau anak-anak kita. Siapa yang paling kuat dia berada di depan. Maka formasi mereka sudah mulai kuat. Singa seperti biasa dengan PD-nya. Oke. Zeb, yang mana kira-kira kau duluan ku makan? Rakape nina ka zebra. Apa sih? Naka begaya. Cobalah kalau kau berani. Maka terekam singa dai. Mis tandukna terpental. Terekamna tandukna terpental. Akhirnya singa ketakutan. Sampai singa mulai kelaparan dan mereka mulai frustasi. Dan singa juga berkumpul. Singa. Apa yang harus kita lakukan? Singkat cerita, rehnina singa. Kita tidak bisa melakukan apapun. Mereka sudah terlalu kuat untuk kita. Reh skala singenda ia rajana. Reh skala ndahi kumpulan zebra ndai. Maka nina kami menyerah. Kami tidak bisa lagi menaklukkan kekuatan zebra yang sekarang ini. Maka mati menda kami laman. Kami akan mati kelaparan. Kami meminta rekonsiliasi. Tapi sebelum perdamaian itu, aku pingin tahu nih. Rekap du zebra nenggo mantap kerina. Aku pingin tahu nih. Apa nih? Rahnina kak Raja Singa dai. Ide siapa ini? Ide siapa nih? Nggak mulai kak du cirim-cirim zebra dai kak du debaca cirim-cirim lah bagaimana? Aku nanti. Aku. Sampai formasi itu mulai kocar kacir. Makar kita kenteraku aku dai. Nggak kocar kacir. Ide isi. Menghancurkan sebuah persekutuan pertahanan dan kekompakan. Karena hanya sebuah kata. Ide siapa? Ide siapa ini? Akhirnya singa itu mulai menerkam kembali zebra-zebra ndai. Hanya ada sebuah pertanyaan. Ide isi ngerban sini. Ngoteraku aku krim. Ternyata dari sebuah cerita bijak dari ini kita bisa belajar. Satu, ketinggian hati, kesombonganlah yang membuat semuanya bisa hancur, termasuk hubungan terhadap Tuhan. Termasuk dengan Tuhan. Kita bisa melihat bagaimana
Bas konteksnya Adam, Hawa ingin seperti Tuhan. Kesombongan itulah yang membuat dia jatuh ke dalam dosa. Maka Yesus dengan memberikan sebuah keteladanan, keteladanan yang sirbahansa, bagaimana dia mengajar manusia untuk merendahkan hatinya. Karena hanya dengan kerendahan hatilah manusia bisa melihat Tuhan. Dengan kerendahan hatilah dia bisa melihat kuasa Tuhan. Dengan kerendahan hatilah dia bisa mengalami banyak hal tentang berbagai kebaikan-kebaikan, rencana-rencana Tuhan dalam hidupnya. Mari kita lihat arah kaisi terjadi bas konteks Yohanes Enda. Yesus mengajarkan sebuah hal yang tidak biasa. Sebuah hal yang tidak biasa, yaitu membasuh kaki. Situna membasuh kaki itu adalah tradisi yang biasa-biasa saja. Karena memang hidup di padang gurun, mereka tidak punya sepatu. Adim adalah pokok sepatu kel. Sepatu mereka itu kan seperti adi ingat wiro sableng merenda, wiro sableng tonton wiro sableng. Begitu sebenarnya sepatu mereka. Jadi kalau di padang gurun itu berarti kotor dan segala macam. Jadi kalau sebelum mereka ke rumah itu biasa sekali dicuci kakinya. Siapa yang datang ke rumah itu yang lebih rendah daripada dirinya wajib untuk memberikan pelayanan. Di rumah yang pemana kalak bayak punana budak-budak yang melakukannya. Kalau di rumah itu tidak ada budak, kalau suami berarti anak atau istrinya. Kalau istrinya yang datang berarti anaknya. Kalau memang abang tuana berarti adik si muda atau anak seninana. Itu yang biasa membersihkan itu. Tapi jenda dilakukan Yesus sangat kontras sekali. Sangat kontras sekali. Biasanya yang mencuci kaki adalah statusnya lebih tinggi. Itu yang dilayani oleh status yang lebih rendah. Tapi Yesus melakukan hal yang berbeda. Yang lebih tinggi melayani yang lebih rendah. Enda kaikap duartin enda. Dia mau mendidik ada 3 hal pada malam hari ini. Gelahna banci kita bas kegeluhan nenda belajar mencontoh Yesus. Ada 3 hal yang harus kita contoh. 1, kasih Yesus tanpa syarat. Aku kebayang-bayangkan bagenda 3 tahun setengah Yesus hidup dengan para murid. Dia sudah sangat mengenal karakter para murid. Lapalah lebih 3 tahun setengah kita ras jelma. 10 hari saja kita ras, kita mesti tahu gua karakternya. Apakah anak ini bisa berubah atau selama ini berpura-pura? 10 hari saja. Contoh umpamanya kam tur wisata, ada sempat kam jumpa seminggu lagi yang gom tahu biak teman doi. Apa isi melayani, apa yang melayani, kita sudah tahu. Sudah tahu itu. Maka 3 tahun setengah pasti Yesus sudah sangat mengenal. Dia mengenal Yudas, bahasan Tan Rebinai, yang mengotak-ngatik keuangan kelompok itu. Yang mengotak-ngatik itu, dia sudah kenal itu. Dia sudah kenal Petrus yang mut-mutan. Mudi, orangnya mudi. Sekalian anda banci katakan bagai pagi beleka bagai berubah terus. Dia kenal Yakobus yang hanya mengandalkan ia mau ikut Yesus karena popularitas. Tandai kele. Tapi jenda Yesus kelengi nakal kelemahan mereka. Keren sekali. Justru ketika dia melihat kelemahan mereka, dia lebih menunjukkan cintanya. Dah kelar jelma. Bagai sidah bagi kekurangan teman te, misi tadingkan. Yesus tidak. Kalau kita lihat bagaimana Yudas, kalau karoi dekam sempat Yudas saya dekam, gimana ke luar biasa. Kalau karoi dekam sada ngenca, kalau karoi dingu kencang kita bercela dalam uang, kita tidak akan punya harga diri. Nendu pagi, isi jelma si tercela bas keuangan, apapun yang dia katakan, apapun yang dia lakukan, dia sudah mendapatkan kredit minus. Tidak jauh beda dengan budaya Timur Tengah. Tapi Yesus tahu itu. Burihina nahi Judas. Dia mau mengatakan, aku mengasihi orangnya.
memang ada karakter yang tidak aku suka. Tidak mungkin aku tidak mengasihi dia, karena itu melekat. Petrus PBG. Kalau karo dekam Petrus jelmana digundari istilah anak muda, toksik jelmane. Gak bisa diandalkan ini. Hari ini dia menjadi sahabat, besok menjadi pengkhianat. Hari ini kita bisa kompak, besok dia yang menggosipkan kita. Toksik sekali Petrus ini. Yang selalu membuat kita menderita. Tapi bagaimana? Nina Tuhan, lah bokali untung aku kelengi kam nak kuning. Tapi aku mencintai kamu tanpa syarat. Memang ku kuri dekam lit telu jelma ngencasi kelengi tanpa syarat bagi pengalamanku lah ya. Pengalamanku mungkin tidak jauh beda juga dengan pengalamanmu. Yang pertama, kita hanya bisa mengasihi seseorang tanpa syarat itu keluarga dekat. Apakah itu anak, suami, istri, itu pun ada batasnya terkadang. Aku warienda lit sada temanku. Nginget temanku dai, lit dua setuna temanku, tapi sada naring gelong. Pendeta Ramayana Burumanurung. Ia pendeta GKPI. Ia genduari melayani Mis Medan. Kami merendah pengurus Iba Senat mahasiswa. Kelengkal teku ia. Karena dia adalah orang yang sangat baik, energik, ide-ide yang penuh. Pokoknya dia orang yang sangat suka berkorban. Oke, suka berkorban. Tapi 5 tahun yang lalu dia didiagnosis gagal ginjal. Dan saat ini dia terus menerus cuci darah. Dan sudah sampai pada tahapnya dia tidak lagi mampu. Tapi kayak dekam, Inang Dai umurnya sekitar 63 tahun. Dia katakan, aku mau mendonorkan ginjalku demi kau Inang. Kau. Tapi ku takkan Ramayana, dek, ada kakak Ando dulu, pendeta Merti Ulena, Buru Purba, dia pendeta GKP, sama juga kasusnya dengan kamu. Begitu diberikan ginjal tadi, hanya 3 bulan loh dek, nengku. Kasihan juga nanti mama kita nengku. Tapi bagaimana? Mama sudah sangat luar biasa saat ini memberikan semangat bagiku bang. Tolong dukung doa nih. Itu kasih tanpa syarat loh. Ibunya tidak pernah meminta bayar berapa, tidak pernah. Ada. Kok kita pi begeng anak ta sakit rasi di bandang kerina kemputa sakit. Adi banci kitang tita gantikan dia. Itu karena kasih tanpa syarat. Aku kuinget kle. Lit sada mamreta. Ras kami. Bungkusi nakapndo. Mie, roti, daerah pelayanan kami merendah Riau. Ras kami pertua kabang andai. Memang hidupnya sengsara. Bungkusi nakap domindai roti ndai kayak gerina. 8 na. Kau maka 8 do bang ningko. Kakak do kare resana tanta bakal kap nini na. Sor kelia gemblong nina. Langkut teh hepe sore bagi. Itu kasih tanpa syarat. Dia tidak memikirkan dirinya supaya kebahagiaan keluarganya itu ada. Aku pernah ngebegedekam adik si turunku sakit-sakit. Dia pernah dikeroyok. Bagaimana ku relakan diriku dikeroyok 20 kalak merenda. Gelah iya, lari kiam kam dekku niku. Pergi kalakan dek tadareuh aku gerina. Enggak apa-apa. Aku mengasihi dia. Dan biasanya memang kita mengasihi keluarga terdekat kita tanpa syarat. Maka hati-hati kalau kita. Jangan kita anggap sepele. Kasih yang tanpa syarat diberikan bagi kita. Karena ketika itu terluka dalam kele. Uga kita rasanina rubat. Kalau sudah berkonflik melebihi daripada perang Ukraina Rusia. Uga kita konflik dari papan tersenandeta rubat kita. Apa yang terjadi? Luar biasa. Maka kasih tanpa syarat ini juga memang kita bisa berikan, kita bisa terima, tapi kita harus hargai. Sensitif kita sih. Sensitif. Yang kedua adalah sahabat karib. Kita banyak melalui dengan mereka berbagai hal dalam suka duka, kelebihan kekurangan, bahkan ketika kita ditinggalkan, mereka hadir dalam hidup kita. Ada sahabat seperti itu, ada. Aku lihat pada kuliah sahabatku sada merga sada, kalau saya lihat pada sada temanku merga sendiri. Selalu kuhormahkan pendeta Gunan Tanikuir. Temanku.
Tandukin kai. Lanai terbayar uang makanku. Dia rela tidak bayar uang kuliah. Bagaimana nak nena? Adi uang kuliah dekam tahun sirah pe banci ngang galarin. Tak nabung-nabung kari aku. Adi man kam gua nena. Lah kam kari man mate kam kari nena. Wah, itu luar biasa. Dan dia tidak pernah menuntut apapun dari hal itu. Dia hanya mengasihi diriku supaya aku hidup. Ada orang seperti itu. Temukan orang seperti itu, jangan macam-macam dengan dia. Hargai dia. Hargai dia. Allah kasih manfaatkan orang-orang seperti ini. Tapi beri dia kehormatan. Dan kalau kita memiliki hati seperti ini bagi sahabat, jangan gara-gara sesuatu kita bisa berpisah. Dan yang ketiga, pengalamanku adalah kita bisa menjadi mengasihi tanpa syarat, yaitu bagi orang yang kita rasa layak untuk kita cintai. Apakah hidupnya, ekonominya, keluarganya, layak macam-macam. Lasi tuntut KP besianari. Pokoknya kita kasihi, begitu aja. Jadi ketelu hal enda, ikatakan Tuhan Yesus membantah bernyenda manajar-ajarna. Kamu ini adalah orang yang satu keluarga. 3 tahun setengah kita suka duka bersama. Makan gak makan, tidur gak tidur, sama kita dikejar-kejar, kita dihina di sini mana, sama semuanya. Sama semuanya. Engkau kami teman dua. Teman dua. Kalau siman keleng nih. Kami yang 12 ini dululah. Maka nina Tuhan supaya kami bisa mencintai tanpa syarat. Nina Tuhan, rendahkan hatimu. Kita bisa mencintai anak kita, bisa mencintai keluarga kita. Lah siakap diri tena meganjang. Tapi siakap diri kita pelayan. Kita wajib mencintai mereka. Bagaimana teman tela siakap kita masalah kerikai bebas kita. Karena apa? Dirinya adalah diriku. Ada loh sahabat rasa keluarga, bahkan melebihi rasa keluarga, ada. Makanya Tuhan mengatakan kuncinya adalah rendahkan hatimu. Yesus tidak pernah mengungkit kebaikan yang dia lakukan, tapi dia selalu fokus hari lepas hari apa yang harus kulakukan bagi muridku ini supaya mereka tetap eksis. Maka dekam pepatah Cina mengatakan ketika kau menerima kebaikan jangan pernah lupakan itu. Tapi ketika engkau melakukan sebuah kebaikan, saat itu juga lupakan itu. Maka engkau akan menjadi manusia yang utuh. Bagaimana siajari Tuhan kita bersuarenda, meter ukur tak. Sebab tanpa disadari ada level-level kesombongan dalam hidup kita. Level kesombongan dari murid kita bisa belajar. Yang pertama adalah kesombongan fisik materi. Kenapa? Mereka sudah dicintai, mereka sudah populer. Mereka sudah populer. Maka pas kegeluhun tapi level-level sadenda, lihat kesombongan fisik materi biasanya gampang terdeteksi. Kalau kita suka merendahkan orang, kalau kita suka membodoh-bodohi orang, kalau kita suka mengatakan orang itu miskin dan tidak punya keseriusan dalam hidup, itu tandanya kita sedang dalam keadaan baik-baik secara ekonomi. Nendu pagi tanpa kita sadari ketika kita diberkati dengan ekonomi, ngomong kita pun sembarangan. Lanai sirgai sepe. Kalau itu dari iblis yang mengendalikan. Tapi dina Tuhan anakku. Kau itu diberkati supaya lebih banyak kebaikan yang kau lakukan. Bukan menyakiti. Hadis ini jadi memang benar-benar juga kadang real kalau kaisi katakan Jack Ma ya, seorang pengusaha yang ditolak beberapa kali itu. Nina katakan memang pasca ada sisi. Ketika engkau belum sukses, ketika engkau belum kaya, sebijak apapun omonganmu, orang rasa itu seperti buang angin. Tapi ketika engkau kaya, buang angin pun orang merasa engkau bijaksana. Nina, dekam ngeri ke buang angin kalau bayar mantap Nina, mantap. Arah bau ne pentabuh pangan nena kadeba begitu, dekam ngeri ke wah ini gila ini. Tapi itu real. Tapi itu masih kesombongan level bawah. Aku ingin berkerincah begini.
ikut mereka kami 17 Agustusan. Lebih kami mereda para muspida gerina. Maka kaum rohaniawan. Puri kami rakyat jelata. Bagaimana kira-kira. Lip sada jengkap do camat ndai buang angin. Relumba mereka mina angin. Relumba biru. Waduh bapak camat memang luar biasa. Capek memikirkan negara ini pak. Bapak itu jakakalnya dalam masuk angin tiku ke anda. Dia punya fasilitas yang mewah. Jika buang angin ke anda tukang becak pudi gemi. Mis mata gemi girip galang gerub. Engkau di tukang becak ada wajar masuk angin. Di angin keleng menhadapan. Tapi bagaimana? Dunia memperlakukan itu. Makanya banyak orang sombong. Termasuk para murid. Mereka kan sudah didukung dana yang luar biasa. Menteri Kusa, itu bendahara Herodes, sudah mendukung mereka. Berhati-hati. Hati-hati. Kesombongan yang kedua adalah intelektual. Kesombongan ini biasanya kalau kita ngomong dengan dia, muat remis pe mesra. Muat seri pe mesra. Lalap kap nakalaki rendah na sang kenia. Pemetakna, dia selalu merasa dirinya punya solusi. Dia selalu percaya diri dengan apa yang dia pikirkan. Dia mudah mengkritik. Soal kap nakalaki lalap. Dan biasanya dia tidak bisa mendengar. Maka jalma pagi selain ngasuk megi-megi. Engko masuk level kesombongan intelektual. Hati-hati. Para murid juga sudah mulai dalam level itu. Engkau mulai salah kena kalak mesra. Engkau mulai salah kena rakyat jelata. Dengan kebodohan mereka. Yang ketiga kesombongan rohani. Biasanya perasaan ini adalah perasaan dirinya lebih benar daripada orang lain. Terkadang dia membuat contoh orang yang buruk untuk membenarkan dirinya. Bagaimana kegeluhan ini? Dia mengambil contoh yang buruk untuk membenarkan dirinya. Memang enda tergoda ke kita megati. Ini kesombongan rohani. Ada juga kesombongan batiniah. Biasanya itu adalah mencari pujian dengan melakukan kebaikan. Jangan-jangan kita memang tidak menunjukkannya dalam hidup kita, tapi dari hati kita sudah berharap itu. Sebagai contoh begenda, kita lakukan kesenangan, kebaikan. Dan kita suka mendengar, kami ini muda sekali ya. Terlihat dari hati itu pun baik kali lah kami ini. Sorga kita begini. Sorga kita. Enggak apa-apa sebenarnya kita menyukai kebaikan. Tapi jangan kita harapkan pujian dari kebaikan itu. Enggak apa-apa kita memuji juga. Tapi pujian kita juga jangan membuat seseorang itu membuat dirinya jauh daripada fakta. Dekam lah kak begini. Salami pon kamu muda kali ya terlihat 35 tahun ini. Umur berapa enggak 65 begini. Bohong itu bohong ya begini. Bohong ya. Tapi memang begitu. Dan kesombongan yang tertinggi adalah merasa tidak sombong. Kesombongan si tinggi nakal, merasa tidak sombong. Tiba-tiba dulu aktif, dia hilang. Tiba-tiba dulu dia itu eksis, tiba-tiba tidak nampak. Jangan-jangan karena dia mengatakan dirinya tidak sombong, padahal sebenarnya dia sakit hati karena tidak dihargai. Maka kai silakukan Yesus bernyenda, mari sinen kai silakukan naman Petrus dan para murid. Dia mencintai mereka tanpa syarat. Dia tidak pernah sedikit pun mengungkit kehebatan dirinya. Adi sinen bas kitab Injil, Yesus tidak pernah sekali pun mengatakan kepada murid, dia itu orang yang spesial. Lah. Maka Tuhan memberikan keteladanan. Nendu keteladanan si Tuhan bernyenda. Tuhan tahu ketika para murid sudah saling mencintai dengan rendah hati, maka itulah Injil yang hidup yang akan sampai ke seluruh dunia. Maka nendu pagi sejarah gereja yang membuat Injil itu bertumbuh dan berkembang adalah bukan seberapa banyak firman yang disampaikan, tetapi seberapa banyak firman itu hidup dalam perilaku mereka. Sebuah kata bijak mengatakan,
Mungkin semua orang tidak membaca Injil yang kita punya. Injil yang kita punya ini tidak semua orang membacanya. Tapi semua orang bisa membaca sikap hidup kita yang mencerminkan Injil ini. Maka bes minggu kami sibadia da rangkaian Paskah henda. Lihatlah salib Yesus. Tempat yang paling rendah dia telah ambil supaya memenangkan kita semua. Maka menjadi refleksi membantah bes bernyenda tentang kerendahan hati, tentang cinta tanpa syarat. Sikelengi keluarga anta, orang-orang terdekat kita, persekutuan kita, dengan tanpa syarat. Kuncinya adalah kerendahan hati kita. Kerendahan hati kita. Maka keteladanan itu muncul daripada kasih tanpa syarat bagi kerendahan hati. Dan itu bisa dirasakan. Yang hebat itu bukanlah banyaknya kata-kata tentang Tuhan, tapi hidup kita memberi rasa akan hadirnya Tuhan. Hidup kita memberi rasa akan hadirnya Tuhan. Maka bes bernyenda lit sada ilustrasi si kubaca. Lit skala anak-anak buta. Anak-anak buta ini berada di sebuah tempat dan dia ternyata adalah anak yang rajin ke gereja. Ternyata anak-anak ini itadingkan keluargana ku kamar mandi. Tadingkan keluargana kamar mandi dan dia jatuh sebuah benda yang dia pegang yaitu tongkatnya. Tongkatnya. Maka gue cidadap biladat so. Bahkan dia terjatuh juga. Makalit skala perbapaan angkipna ya. Sini nakku berdiri, ini tongkatnya. Nunggu siapa nakku nena? Aku mau nunggu mama pak nena. Oh iya, aku temani kamu sampai mamamu datang nena. Maka mama nandai. Terima kasih pak, terima kasih pak. Ini tadi karena aku kamar mandi anakku ini tinggal di luar nena. Maka nina anak nandai menandena. Mak nena, apa nakku na? Aku sudah jumpa Yesus, nena. Aku sudah jumpa Yesus. Di mana pula kamu jumpa sama Yesus, nakku? Itu mak, yang nolong aku tadi, nena. Dari mana kamu tahu dia Yesus? Karena yang ku dengar sekolah minggu, guruku mengatakan Tuhan Yesus itu suka menolong, suka menemani, suka meneduhkan, menenangkan. Dan dia hadir hari ini saat ini dalam hidupku. Maka belajar aku daripada hal ini. Mereka memang tidak mengerti apa yang kita ajarkan, tapi mereka akan merasakan Yesus melalui hidup kita. Maka rangkaian Paskah kita sudah mulai. Bagaimana kita dalam PJJ Jetro, bagaimana kita belajar tentang apa yang membuat kita, apa titik lemah kita yang bisa meninggalkan Tuhan. Malam ini Tuhan salah satu mengingatkan dengan kerendahan hati. Pagi ibadah minggu kita merenungi mengapa Yesus begitu mengambil peran yang saya pikir di luar logika untuk mencintai kita. Apa pesan Tuhan? Maka Sabtu hari kita melakukan ibadah tabur bunga Imokam Turi Raya bersama dengan keluarga-keluarga kita, mengingatkan kita ini bukan manusia kubur. Kita ini adalah manusia yang hidup. Memang kita mati, tapi pada dasarnya secara iman Tuhan telah memberikan jaminan untuk kehidupan bagi kita. Maka puncaknya pagi bas Paskah. Maka toto kita rangkaian yang banci menjadi sebuah perenungan membantah. Bernyenda lid sada sedina turang tak akan bersaksi bagaimana pengalaman hidupnya, bagaimana dia bersama dengan Tuhan, bagaimana dia merenungi cinta Tuhan dalam hidupnya. Kekelengan tak sekalian memberikan kesaksian, dan kesaksian ini akan menjadi teladan bagi kita. Ternyata memang dalam hidup ini kita harus menyaksikan Tuhan, baik dari ucapan kita dan perilaku hidup kita. Mungkin dia adalah bukan orang yang sempurna sebagaimana para rasul, tapi sepengidahku dia adalah orang yang kuat dan setia kepada Tuhan.
Dan selagi masih Tuhan berikan kesempatan, dia selalu menjadi pendoa bagi keluarga dan banyak orang. Maka kekelengan Tuhan itu tutup kari basalakon persadaran sibadia. Perjamuan kudus ini mengingatkan kepada kita, Tuhan tidak main-main dalam mencintai kita. Maka jangan pernah permainkan cinta Tuhan. Jangan pernah permainkan kasih Tuhan. Dan kita juga mengasihi Tuhan dengan sempurna.